Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eki Duta Ramadan. Saya dari Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mengenai yakni pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Wibik Arista SPD MPD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Lalu nanti akan ada penjelasan tentang aktivitas, batasan, dan tujuan mengenai pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu nanti di terakhir saya akan sampaikan sedikit cuplikan video. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan pengertian peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Pengertian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai peserta didik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4, yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lalu, tenaga pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Setelah itu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 menurutnya merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dari pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peserta didik adalah seseorang yang sedang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lalu, tenaga pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi dalam mendidik dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lalu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang membantu proses pendidikan secara tidak langsung, berperan dalam merencanakan dan mengembangkan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan agar menunjang pendidikan. Tadi adalah penjelasan tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu ada aktivitas, batasan, dan tujuan pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan ada aktivitas, batasan, dan tujuan. Untuk aktivitas sendiri, itu ada perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengendalian, dan penilaian dalam sebuah organisasi pendidikan. Maksud di sini adalah aktivitas tersebut tentang perencanaan pengelolaan peserta didik, gitu. Lalu pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini yang dimaksud adalah pengorganisasian pengelolaan tersebut. Lalu ada pemotivasian, pengendalian, dan penilaian yang nantinya itu di akhir dari pengelolaan tersebut. Lalu ada batasan. Batasan pengelolaan ini sudah jelas dan sudah pasti dimulai dari awal kita masuk menjadi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan. Ketika kita berawal dari dituntut menjadi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan, lalu sampai akhir kita telah selesai menjadi jabatan tersebut, gitu. Artinya tujuan tersebut sudah selesai, baik selesai ataupun belum selesai, itu udah menjadi sebuah tujuan yang selesai, begitu maksud saya. Lalu ada tujuan. Tujuan di sini adalah bertujuan membangun pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Tujuan di sini adalah bagaimana peran dari peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pengelolaan ini
menjadikan sebuah aktivitas kegiatan yang nantinya akan menimbulkan dampak positif untuk tiga aspek tersebut. Baik, itu adalah penjelasan mengenai aktivitas, batasan, tujuan, pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu kita lanjut tentang video penjelasan tersebut ini. Silahkan disimak. Baik, ini tadi adalah video yang saya dapat sampaikan. Video ini bisa nanti saya akan share di link description box. Jadi misalkan yang mau lihat silahkan. Dan terima kasih banyak atas kalian semua yang telah menyaksikan dan menyimak penjelasan saya ini. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya sangat menerima saran dan kritik dari kalian. Baik, ini saja yang bisa saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.